Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jones Sajo Putra akan menjelaskan DNA sebagai bahan genetik. Itu satu, struktur gen DNA sebagai bahan genetik. Bahan genetik organisme pada umumnya adalah DNA. Itu terdapat 3 faktor, yaitu gen terletak pada kromosom. Kromosom tersusun atas DNA dan protein. Informasi genetik terletak dalam DNA dan tidak dalam protein. Struktur DNA yaitu spiral ganda. DNA berstruktur spiral ganda, yakni DNA terdiri atas 2 pita polinuklida yang saling melilit dalam bentuk spiral. Gula fosfat sebagai tulang punggung dan di bagian dalam terdapat basa N. Ini DNA polinukleotida, itu bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya komponen mononukleotida DNA itu ada 3, gula pentosa, deoksiribosa, basa nitrogen, pirimidin, dan purin, gugus fosfat. Struktur polinukleotida pada DNA yaitu polinukleotida gabungan nukleotida 2. Penggabungan nukleotida 2 melalui ikatan fosfodiester, yaitu gugus fosfat melekat pada C5 deoksiribosa suatu nukleotida dan C3 deoksiribosat nukleotid berikut. Itu pasang basa DNA. Pasang basa komplementer A sama dengan T dan C sama dengan G merupakan sifat terpenting dari struktur DNA. Struktur DNA dinyatakan dalam pasang basa. Contoh DNA pada gambar di samping mempunyai struktur 5 ATGAC 3 TACTG 5. Itu pengertian gen secara molekular. Secara molekular, gen adalah segmen DNA yang mengkode mRNA atau polinukleotida atau protein. Pada proses ekspresi genetik, gen mengkode pembentukan RNA, selanjutnya mengkode pembentukan protein. Itu 2, mekanisme pengaturan sifat, yaitu pengertian ekspresi genetik. Ekspresi genetik mengungkapkan faktor genetik gen. Ekspresi genetik penerjemah urutan nukleotida basa nitrogen DNA menjadi urutan asam amino protein. Itu ini adalah diagram ekspresi genetik pada prokariot, bisa dilihat pada gambar. Itu ekspresi genetik sebagai pengatur sifat makhluk hidup. Pertumbuhan atau perkembangan organisme ditentukan serangkaian reaksi biokimia dengan katalisis enzim, itu disebut metabolisme. Pengaturan sifat fenotip metabolisme oleh faktor genetik berlangsung melalui kontrol pembentukan protein atau enzim. Fenotip ditentukan produk gen, yaitu DNA, RNA, protein, fenotip. 1 gen, 1 enzim, protein, polipeptida. Selanjutnya mekanisme ekspresi genetik. Mekanisme ekspresi genetik mengikuti dogma sentral biologi molekular dan transfer informasi genetik dari urutan nukleotida DNA menjadi urutan asam amino. Yaitu ekspresi genetik mencangkup 2 proses pokok, yaitu transkrip pembentukan RNA pada DNA percetakan dengan bantuan enzim RNA polimerase. Itu 2, translasi penerimaan urutan nukleotida mRNA dan menghasilkan urutan asam amino dalam sintesis protein. Pertama, transkrip proses pembentukan RNA menggunakan DNA sebagai pola cetakan untuk menentukan urutan nukleotida RNA dan kata enzim RNA, yaitu hanya kurang lebih 7% DNA yang ditranskrip pada suatu waktu. Transkrip melibatkan pemilihan daerah pita DNA yang ditranskripi sesuai kebutuhan. Ini ada diagram transkrip. Mekanisme dasar transkrip itu inisiasi berlangsung di daerah promer, diawali penempelan dan pengikatan RNA polimerase pada daerah tertentu. Pembentukan rantai ganda DNA yaitu pertama titik start, pemanjangan urutan berlangsung dengan 3 transmilasi. Sintesis berakhir di kompleks RNA polimerase di urutan yang terbentuk terlepas dari untaian DNA. Yang kedua, translasi itu
Penyebar nukleotidik mRNA menjadi rangkaian asam amino suatu peptida protein. Bisa dibaca pada slide. Ini kode genetik kodon, bisa dilihat juga pada gambar. Selanjutnya, translasi berlangsung di ribosom. Penyusunan ribosom molekul RNA tambah molekul 2 protein. Ribosom terdiri 2 unit, yaitu unit besar dan unit kecil. Ini diagram ribosom. Mekanisme dasar transli itu berlangsung 3 tahap: inisiasi, pemanjangan, terminasi. Diperlukan yang berfungsi membawa asam amino spesifik. RNA mempunyai nukleotida antikodon yang mempunyai mengenal pada mRNA ya. Ini diagram translasi. Baiklah, sekian, terima kasih dari presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.